Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 25 Oktober 2023 di sini akan dilaksanakan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti yaitu presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dini, kemudian sesi diskusi, dan yang terakhir yaitu untuk memasukkan waktu kita masuk pada sesi pembukaan. Untuk pembukaan kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Fasolah. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fasudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ustaz yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk kepada acara inti. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam. Kita bersama bertemu di sini dalam acara kebetulan ini merupakan destinasi yang setelah pada bulan kebelakang Ibu pernah melaksanakan ini, yang sekarang kebetulan aksi nyata atau destinasi budaya itu sendiri dilaksanakan CDP Angkatan 9 oleh Ibu Dini Alain. Dari Bapak mungkin sangat mendukung ya apa kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan pada program CGP ini, terutama mungkin ini kegiatan modul-modul yang telah berjalan. Dari Bapak sangat mendukung sekali, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah didapat dari awal sampai sekarang mungkin sampai nanti akhirnya dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu baik bagi Bu ini Rahayu
ataupun nanti pembelajaran secara di kelas masing-masing. Khususnya mungkin dari Bapak sangat sekali, sangat apresiatif terhadap ibu ini. Ibu PR-nya mungkin yang nanti besok kita akan melaksanakan hal yang sama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang baik dari segi fasilitas dan mungkin ini dan masakannya juga dari kita saja. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya dan juga sudah memberikan dukungan yang sangat besar untuk khususnya untuk bullying. Acara selanjutnya yaitu bidang pada acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Ayu. Kita beri aplaus untuk terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Barangkali Bapak Ibu juga pernah dengar ya yang namanya budaya positif itu seperti apa. Budaya positif lebih ke barangkali ada yang sebelum saya menyampaikan itu budaya positif lebih ke apa tuh? Ke sikap ya benar, disiplin positif kebiasaan ya kayak gitu ya. Nanti ya coba kita perhatikan dulu ke sini ya. Nah, dari konsep inti budaya positif ini ada yang namanya saya akan menyampaikan mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dari seorang guru, keyakinan, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran paradigma baru itu lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau yang sekarang diferensiasi itu berarti pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan anak. Jadi anak kita kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, kemampuannya. Jadi kalau pemenuhan kebutuhan belajar itu beda-beda, dari latar belakangnya juga gitu. Jadi paradigmanya kalau sekarang lebih ke untuk mewujudkan perkembangan peserta didik itu menjadi profil pelajar Pancasila gitu. Yang sudah barangkali Bapak Ibu ketahui sendiri ya, profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan sebagainya yang pernah Bapak Ibu ketahui juga. Kemudian ada mengenai miskonsepsi alias salah paham kita itu tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi karena itu pokoknya mah kita aja gitu yang lebih berkuasa gitu kan ya. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita terus aja menguatkan murid. Ini loh yang ini yang baik, yang ini yang tidak gitu. Jadi harus dibuatkan terus. Padahal itu belum tentu dapat berdampak terus-terusan. Jadi ibu bapak pernah nggak merasa bahwa kalau misalkan kita terus-terusan aja mengingatkan, tapi kok besoknya begitu lagi. Jadi itu tuh hanya ilusi kita. Sebenarnya memang penguatan itu tuh tidak terlalu berdampak gitu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kamu masih anak-anak harusnya kamu harus nurut ke guru gitu. Nah itu kan suatu miskonsepsi atau kesalahan dari berpikir dari seorang teori kontrol ini. Kemudian ini dia paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dari stimulus respon ini kita harus lihat perubahannya dari realitas atau kebutuhan kita yang sama. Kita harus menyadari bahwa realitas atau kebutuhan setiap anak atau kita juga bahkan gurunya itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada juga kita tuh
Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Padahal sebuah perilaku buruk itu pasti ada sebab akibatnya. Sebabnya apa gitu kan? Pasti ada tujuannya. Anak tiba-tiba kasihan kan belum tentu dia tuh kasihan kan, pasti ada sebab alasannya gitu. Jadi kita tuh tidak boleh memandang itu sebagai salah aja gitu. Pasti ada penyebab di balik satu kejadian. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya paradigma kita adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Misalkan kayak kita tidak memiliki satu pengetahuan, keahlian. Kita yang dapat mengontrol sendiri, nggak dikontrol sama orang lain, kita harus bisa gitu kan. Sama dengan murid, kita juga murid itu kudu bisa. Kalau muridnya nggak bisa, nggak mau gitu berubah, nggak mungkin. Jadi sebenarnya murid sendiri juga punya kontrol diri sendiri gitu. Jadi kontrol itu bukan dari orang lain asalnya, tapi dari diri sendiri. Begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Intinya sebenarnya adalah salah. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Dia tuh ibarat kita menggenggam sesuatu, misalkan menggenggam uang gitu kan. Kalau misalkan kita pengen membuka genggaman orang gitu yang isinya uang gitu seperti itu. Uang itu pengen kita dapatkan dari satu orang dengan segala macam cara. Tapi kalau misalkan dianya tidak ingin membuka sebagaimana, walaupun dipaksa bagaimanapun tetap tidak akan membuka gitu. Tapi kalau misalkan orangnya membuka hati sendiri, pasti bakal dibuka gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu tuh harusnya ada teori kontrol yang berbeda. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian kita selalu menerapkan adalah mode berpikir menang dan kalah. Sebenarnya harusnya kita tuh dalam satu kejadian itu harus adanya pikirnya tuh berpikir menang-menang gitu. Jadi kedua belah pihak harus menang-menang gitu. Kalau misalkan dalam satu kejadian ada perkelahian murid misalkan, harusnya kita tuh ada bahasa Inggrisnya win-win solution gitu. Jadi harus ada keduanya juga bisa menang gitu dari hal tersebut. Jadi nggak ada pihak yang kalah gitu. Nah, kemudian kita beralih ke dalam disiplin positif. Disiplin di sini diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Yang kedua, disiplin juga merupakan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Jadi, disiplin itu mempunyai arti kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Kemudian sebagai guru kita harus memiliki memiliki peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi cara menerapkan disiplin, jadi kita juga harus mengerti dulu nilai-nilai kebajikan dari disiplin itu sendiri. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan gitu kan? Nilai-nilai sebelum kita bisa mendisiplinkan anak, menumbuhkan disiplin pada anak, kita juga harus mengetahui nilai-nilai kebajikan dalam suatu disiplin yang kita terapkan atau yang kita yakini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal itu prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi, contoh nilai kebajikan ini ada beberapa. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila ya, yang beriman dan bertakwa, itu nilai-nilai kebajikan contohnya. Yang mandiri, gotong royong. Jadi itu tuh nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik gitu dari suatu nilai kebajikan. Ada 3 di sini contoh. Ada dari Ibu Primarius program dari PYP. Kalau dia mengutamakan nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri juga sama ya kayak profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga dari institusi atau organisasi keterampilan hidup. Nah, ada dapat dipercaya, kemudian tidak merendahkan orang lain, itu juga nilai-nilai kebajikan. Gitu. Baik, selanjutnya setelah kita disiplin dan mengetahui nilai-nilai kebajikan, kita harus melihat dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kita tiap manusia, mau guru, mau murid, mau siapapun yang namanya manusia, seorang manusia pasti punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5.
Yang pertama bertahan hidup, tentu saja ya. Kita tuh pasti kalau bertahan hidup pasti yang paling pertama. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada kesenangan dan juga penguasaan. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani yang berusaha memahami apa yang dibutuhkan oleh tanamannya. Jadi si KHD itu melihat bahwa kita tuh sebagai petani gitu kan. Jadi si anak didik kita tuh gimana caranya bisa tumbuh kayak tanaman seperti itu. Nah, harus ada kebutuhan dasarnya dulu yang kita tahu. Gitu. Si anak tuh butuh apa sih dalam pembelajaran itu? Gitu. Misalkan anak bosan terus di kelas, gitu kan, berarti anak itu membutuhkan kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar manusianya. Berarti dia tuh merasa bosan. Nah, berarti kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar manusianya yang dia inginkan adalah sebuah kesenangan, gitu. Kebebasan, kemudian penguasaan. Kalau kasih sayang tentu saja ya ada pasti. Nah, kalau misalkan seorang guru itu harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan muridnya, tentu saja. Nah, salah satunya berangkat dari kebutuhan dasarnya dulu. Si anak itu di kelas tuh apa? Nah, jadi kalau perilaku buruk itu merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, anak-anak di kelas tuh kenapa tidak disiplin? Kenapa anak-anak itu pokoknya perilakunya tidak baik itu karena dianya respon dari kebutuhan dasar anak-anaknya yang tidak terpenuhi gitu. Entah dari kesenangannya, kebebasannya gitu. Misalkan pokoknya kamu harus ngerjakan tingginya sampai ke 10. Kan itu tidak ada kebebasan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mengarahkan si anak, mungkin anak tidak akan berperilaku buruk gitu. Karena kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu setiap orang pasti memiliki motivasi dalam hidupnya. Yang pertama sudah pasti untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kebanyakan kalau di kita itu anak-anak tuh masih motivasi yang mana kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak? Lebih ke biasanya dua ini ya. Anak-anak tuh kalau nggak menghindari hukuman ibu galak, gitu kan? Atau menang 2000 sih ibu mah kalau misalkan ini teh gitu kan, kalau nggak jawab soal teh. Jadi dia tuh punya motivasi belajar. Tuh ada yang kayak gitu kan? Aduh, takut nilai saya jelek. Udah pasti itu motivasinya adalah menghindari hukuman. Nah, untuk mendapat penghargaan biar nggak nilainya jelek, atau misalkan si ibunya pasti kasih 2000 nih kalau misalkan saya mau mau belajar gitu misalkan, itu berarti dia motivasi belajar masih mendapatkan penghargaan. Kemudian ada untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri, itu mah udah dianya tertanam di diri sendiri. Ada motivasi intrinsik, jadi maksudnya dari dalam diri sendiri dia tuh mau, bukan karena hukuman ataupun karena penghargaan seperti itu. Nah, tugas kita ini guru harus bisa menumbuhkan motivasi yang ada di diri murid. Motivasi itu ada dua, yang pertama eksternal atau dari luar, dan juga internal. Nah, yang tadi eksternal itu karena bukan dari diri sendiri, kayak hukuman tadi ataupun penghargaan, nah itu kan dari luar ya. Nah, itu maksudnya motivasi eksternal. Kemudian kalau yang internal, yang intrinsik tadi, nah itu mah karena dia menghargai diri dan percaya gitu nilai kebajikan yang dia punya. Oh, saya harus bertanggung jawab, saya harus mandiri gitu di kelas. Nah, itu motivasi yang dari diri gitu. Nah, karena dia punya motivasi dari diri, dengan menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan, kita tuh harus bisa menumbuhkan anak yang tidak hanya takut akan hukuman atau karena diiming-iming hadiah aja gitu. Itu tugas kita sebagai guru. Nah, ini dia, apa bedanya sih kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada 3. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Kalau ada kesiangan nih, kita tiba-tiba menghukum gitu kan. Kamu kesiangan, lari ke lapangan gitu. Nah, itu kan hukuman, jadi tidak terencana, tiba-tiba kan saat si murid itu kesiangan gitu kan. Nggak direncanakan kesiangan pertama. Ini kalau kesiangan besoknya harus lari, nggak kayak gitu, tapi secara spontan biasanya kalau hukuman. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi si hukumannya teteh spontan sama kita gitu. Ini mah hukumannya apa, terserah kita. Yang namanya hukuman pasti si
si murid juga nggak tahu mau dihukum apa sebenarnya gitu, karena spontan hari itu. Misalkan kamu bagaimana gitu kan, langsung di situ juga kita kalau kamu nggak pakai sepatu pulang kamu. Nah itu kan saat itu juga spontan, itu namanya hukuman. Nah biasanya hukuman itu berupa fisik atau psikis. Biasanya suruh lari ke lapangan, suruh kalau zaman dulu mau hormat bendera gitu kan sampai panas tengah hari itu. Jadi bersifatnya satu arah, cuma guru yang menjatuhkan hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan sama si murid gitu. Nah yang namanya konsekuensi itu beda lagi sama hukuman. Kalau itu jadi terencana, disepakati sebagai peraturan kayak peraturan di kelas. Nah anak-anak kalau misalkan kamu terlambat nih gitu kan, kita sepakati nih, jadi ada disepakati di kelas. Kalau terlambat 5 menit kamu nggak boleh masuk, kayak gitu misalkan. Nah itu yang namanya konsekuensi. Jadi ada dua arah. Jadi guru bisa mengontrol muridnya, tapi tetap dibuat nggak nyaman gitu karena konsekuensi itu. Nah kalau restitusi dia lebih ke konsekuensi, tapi dia tuh ada proses perbaikan ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan keberangan ini gimana gitu kan, nah itu tuh dan nanti ada solusi permasalahannya. Kalau restitusi lebih digali lagi begitu. Jadi ada proses kolaborasi, ngajarin murid itu untuk mencari solusi sendiri gitu. Nah kamu kesiangan nih, kemarin gimana konsekuensinya? Ya bu, saya gimana gitu kan. Kamu kenapa? Ditanya dulu gimana alasannya. Kalau misalkan di rumah nggak ada orang bu, atau misalkan saya main game tuh sampai malam. Nah kita tuh harus menggali anak. Nah kalau main game kayak gitu harusnya kamu gimana? Kalau misalkan nggak mau kesiangan gitu kan. Jadi anak mikir sendiri solusinya. Itu yang namanya restitusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Oh lanjut saja dulu. Apa mau ice breaking dulu atau ya? Ice breaking. Kalau saya sih maunya kayak tepuk pramuka. Ibu-ibu bapak-bapak ada yang tahu tepuk bajigur ini sangat disukai sama anak-anak saya. Itu lagi ya. Oh adanya jus ya. Sekarang tepuk bajigur karena kita orang Sunda. Iya siap bapak-bapak ibu. Pertama tepuk bajigur. Oh ini boleh nanti ya. Ayo kita latihan dulu aja. Tepuk bajigur pertama. Tepuk bajigur. Bandrek cikopi bajigur. Bandrek cikopi bajigur. Sambel hui. Gitu kan. Ada huinya loh. Udah sambel mau hui lagi gitu kan. Pokoknya lengkap bandrek bajigur. Siap bapak ibu-ibu? Ya. Baiklah. 1, 2, 3. Tepuk bajigur. Bandrek cikopi bajigur. Bandrek cikopi bajigur. Sambel hui. Ya, sambel hui. Ya, benar. Sudah ada cekan ya, sudah ada sambel hui. Ya, walaupun belum ada bandrek bajigurnya, sudah ada jus. Iya, ini biasanya saya terapkan di pramuka anak-anak, biasanya suka kalau misalkan hui, ayo gitu. Itu bagus ya. Sudah cekan lagi ya Bu ya? Baiklah. Oke. Kalau sudah ini lagi, mari kita coba bahas lagi yang selanjutnya. Ada posisi kontrol guru. Yang tadi ada miskonsepsi atau salah paham tentang posisi kontrol guru. Kontrol guru itu kayak apa sih? Kita tuh memposisikan guru, kita tuh guru memposisikan sebagai kepada murid itu sebagai apa? Ada 5. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Nah, posisi kontrol dalam restitusi ini adalah sebuah proses bagi guru untuk mengetahui di mana posisi kita. Kita akan belajar bagaimana sih posisi kita sebenarnya sehari-hari kita tuh sebagai apa sih? Apa tukang hukum? Apa sebagai teman? Apa sebagai pembuat rasa gimana? Pembuat rasa bersalah ya? Mari coba kita lihat. Posisi penghukum. Sebentar. Loading. Nah, mari simak dulu video berikut. Aduh, loading ya. Belum bagus videonya. Belum Pak, sebentar. Silakan. Bisa rasanya.
Yang Misalnya Sama-sama. lipat saya mau Satu kali. Oke. Wah, Maren. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak mau kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Maren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maren! Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Maren! Dipanggil lagi. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren?
Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi itu Naren, si Naren 4 kali dipanggil ya, gara-gara kesiangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan video mengenai posisi kontrol guru. Yang tadi, apakah ada bedanya? Apakah dari Bapak Ibu ada yang pernah melakukannya? Posisi sebagai apa? Oh, sering ya Pak? Posisi yang sering semuanya pernah. Baik. Ada yang posisi penghukum, ya, pembuat merasa bersalah. Aduh, ibu jantungan, ibu aduh, ibu mikirin kamu begini terus ya kayak gitu ya. Jadi si anak, alah, gara-gara saya ini si ibu mau pingsan. Nah itu jadi anak tuh jadi merasa bersalah. Kalau menghukum sudah pasti ya. Tandanya tadi ada di video dia harus berlari mengelilingi lapangan. Itu jadi dia tuh menghukum. Nggak mau tahu alasannya, bukan mesti dia harus lari. Itu pasti tidak mau mendengarkan alasan, sudah pasti posisi kita sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah yang tadi itu, kemudian ada posisi teman. Karena biasanya teman juga posisinya yang kurang tepat juga sebenarnya. Nah, ada juga posisi sebagai pemantau. Apa sih bedanya pemantau sama manajer tadi yang Bapak Ibu perhatikan? Ada pemantau tadi sudah bagus apa tidak menurut Bapak Ibu harusnya begitu? Bagus juga ya pemantau. Nah, namun bedanya apa dengan manajer? Kalau posisi pemantau yang tadi, dia itu mengingatkan kesalahan si anak seperti tadi, namun konsekuensinya tetap dia yang menentukan kayak tadi. Kamu sudah tahu kamu terlambat, betul kata Naren tadi ya. Dia mengakui kesalahan dia, tapi namun kata si ibunya, baik kalau begitu konsekuensinya kamu sudah tahu, berarti kamu harus tinggal di kelas. Jadi sesuai konsekuensi saja gitu. Si murid sebenarnya mau tidak mau dan tetap mengikuti gitu kan. Memang dia tahu konsekuensi, tapinya masih merasa apa ya? Konsekuensi mungkin harus diingatkan terus seperti itu. Tapi kalau manajer tadi yang tadi itu si ibunya menjudge tidak, menghukum tidak, atau membuat rasa bersalah tidak ya. Tapi dia tuh mengingatkan kesalahannya dengan hanya menanya. Jadi dia posisinya sebagai manajer aja. Jadi si anak yang dimunculkan dia sendiri, oh saya salah gitu kan. Oh terus si ibu juga tidak mengemukakan konsekuensi ataupun hukuman ataupun solusi. Jadi si anaknya sendiri yang menyadari solusi saya tidak bahagia, saya bangun kesiangan, berarti saya harus menyetel alarm kayak tadi. Seperti itu. Nah kalau posisi manajer itu si ibunya tuh harus hanya mengarahkan, itu hanya mengarahkan agar anak punya motivasi diri sendiri. Jadi dari dalam gitu, jadi nggak diarahkan oleh nggak disuruh sama orang lain. Sudah pasti besoknya pasti ada perubahan kalau dia jadi posisi sebagai manajer kalau kontrol. Oke. Nah, di sini ada kasus kira-kira bisa Bapak Ibu tebak apa sih posisi kontrol dari guru yang seperti ini? Ibu Linda menyampaikan, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tua kamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan?
kumaha lamun mama gitu kan. Membuat rasa bersalah baik. Coba kita lihat jawabannya. Betul, jawabannya adalah membuat rasa bersalah. 100 Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa tahu. Oke. Ada lagi nih yang kedua. Kasusnya saat pelajaran matematika, Ami dan Uti hanya mengobrol. Tidak memperhatikan Pak Hadi. Pak Hadi mengambil Uti dan berkata, Ami, Uti, gimana sih kalian? Kan kemarin sudah janji ke Bapak bukan? Mengapa ngobrol lagi saat Bapak menjelaskan sambil tertawa ringan? Ya, sudah duduk dulu ya kamu. Tuh, kan kemarin kata ibu apa? Kamu mah gitu lagi. Nah, kira-kira posisi apa sih? Hah? Ada yang lain? Kita masih jawab. Aduh. Oke, betul. Bapak Ibu semuanya. Benar, itu berarti sebagai teman tidak ngomong tidak apa ya Allah. Nyarekan tapi berseri gitu ya. Aduh, itu sebagai teman. Kita sering seperti itu. Iya. Betul, itu kurang tepat sebenarnya Pak Ibu ya. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebenarnya tidak ada yang kalau misalkan peraturan kelas berarti sebuah aturan pasti ada hukuman ya kesananya. Nah makanya sebenarnya kita harus menggantinya dari jadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas pasti disepakati secara bersama, diyakini oleh orang-orang yang ada di dalam kelas itu sendiri. Makanya sebaiknya tidak ada peraturan kelas tapi diganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan yang dibangun oleh kita sendiri, ditaati oleh kita sendiri dan dilaksanakan konsekuensinya kalau misalkan ada kesalahan. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Apa Bapak Ibu? Pasti sudah ya, sudah pernah melaksanakan, namun ini hanya istilahnya saja yang berubah. Nah, kalau pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, sudah pasti ya. Dalam suatu peraturan pasti ada disiplin, itu ada tanggung jawabnya, ada seperti itu juga. Kemudian tidak dibuat dalam pernyataan positif, gitu. Dibanding tidak membuang sampah di kelas, kita sebaiknya menggantinya dengan yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak kecil juga para ahli juga mengatakan kalau misalkan kata tidak itu untuk anak kecil itu tidak terdengar. Hei kamu, jangan loncat. Yang kedengarannya bahkan hanya loncatnya aja, enggaknya kemana tidaknya karena itu. Nah, karena anak kecil itu tidak menerima kalimat negatif itu positif. Nah, angka-angka baiknya kalau dalam pembentukan keyakinan kelas juga dibuatlah kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi kelas dan juga semua warga sekolah atau kelas harus dilibatkan. Sudah pasti muridnya dulu dilibatkan. Bahkan ada kalau sekarang mah tanda tangan bareng-bareng gitu kan, anak-anak tuh dibuat seperti itu. Biar mereka juga, oh saya udah tanda tangan loh. Guru juga mengingatkan kamu sudah tanda tangan gitu. Konsekuensinya kamu udah tahu. Gitu. Jadi anak juga udah ada motivasi untuk mematuhi keyakinan tersebut. Nah, kembali lagi tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi sebuah proses dialog yang dilakukan guru dan orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Teori ini dikembangkan oleh Diane Gossen atas dasar teori William Glasser. Nah, ini tuh segitiga restitusi itu maksudnya tuh segitiga yang kayak tadi tuh. Jadi anak melakukan kesalahan itu kita dapat melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas, melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita kalau semua perilaku memiliki alasan. Tidak ada yang namanya kesalahan, gitu ya. Tapi ada pasti sebuah perilaku, suatu kesalahan atau perilaku buruk itu ada alasannya. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi kita tuh harus kita semua memiliki motivasi intrinsik. Gitu. Gimana sih penerapannya atau bagaimana sebenarnya segitiga restitusi ini? Nah, yang menstabilkan identitas itu pertama kata-katanya seperti ini. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama tuh kita harus identitas anak itu distabilkan. Berbuat salah itu wajar. Wajar kamu berbuat salah seperti itu, gitu kan kata-katanya. Atau ibu juga pernah melakukan seperti itu. Gitu. Jadi pas anak memberikan kesalahannya, ibu juga waktu kecil, waktu dulu SD, waktu dulu sekolah, ibu juga kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi ada menstabilkan identitas tuh, dia tuh jangan diarahkan, kamu salah nih kayak gitu, tapi distabilkan dulu identitas.
identitasnya, bahwa dia tuh sebenarnya nggak salah gitu kan. Ibu nggak mau cari siapa yang salah, ibu hanya mau cari solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi anak tuh tidak merasa disalahkan dulu identitasnya. Atau misalkan kalau diejek nih, udah sih itu kan ngejek terus gitu kan. Nah kamu sebenarnya berhak merasa gitu nak gitu kan. Jadi bukan pembelaan ya. Jadi anak tuh tidak disalahkan dulu gitu, distabilkan identitasnya dulu. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah dari sini tindakan yang salahnya itu diulangi lagi. Kamu benar kan tadi itu terlambat, atau misalkan kamu pasti punya alasan kan melakukan seperti itu. Kalau misalkan diejek, udah ejek orang tua saya bu gitu. Sebenarnya kamu patut bangga gitu kan, karena kamu melindungi sesuatu yang berharga. Jadi orang tuanya dilindungi, harga dirinya dilindungi sama dia. Nah itu tuh kita tuh validasi tindakan yang salah dari dia tuh gimana. Padahal kalau kamu kayak gitu ya berkelahi biasa aja gitu kan, ngejek-ngejek lagi. Kamu bisa sebenarnya kan sambil maju apa gimana lagi gitu. Jadi dia tuh tindakan yang salahnya itu divalidasi dulu gitu sama kita. Nah yang terakhir, tanyakan keyakinannya gitu. Tapi sesudah itu kan, sesudah dia yang nggak disalahkan, terus tindakannya juga pasti kamu punya nih alasannya nih dibalik semua ini tuh kamu kayak gitu. Nah langsung ditanyain keyakinan kelasnya. Kamu di kelas kan punya keyakinan nih gitu kan, masih ingat nggak keyakinan kelas kita tuh apa gitu, nilai apa yang kita telah sepakati bersama di kelas gitu. Nah kamu ingin jadi orang seperti apa sih gitu kalau misalnya kayak gitu. Nah akhirnya menanyakan keyakinan sehingga nanti timbullah solusi gitu dari diri dia sendiri seperti itu. Kemudian saya telah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya di kelas. Ini kasusnya yang kemarin Amila, anak kita kelas 5 kemarin tuh di jam istirahat tuh murung menyendiri di kelas gitu. Padahal biasanya aktif main ya. Nah ini saya melakukan proses segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat. Wah boleh lagi ya. Ibu juga kalau misalkan ada orang yang mengejek nama orang tua ibu, ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, namun ibu ingin mencari solusi dari masalah. Nah itu dia cara menstabilkan identitas anak. Ibu tuh nggak pengen cari tahu siapa yang salah gitu kan, kamu kayak gitu tuh, gitu. Distabilkan dulu identitasnya seperti itu. Nah yang kedua prosesnya adalah memvalidasi tindakan dia yang salah. Ya, agak penting ya. Itu apa yang membutuhkan? Ibu ngerti perasaan kamu. Kamu gak bisa langsung pada diri sendiri. Karena kalau mau jadi sesuatu yang penting. Nah, jadi dia tuh diejek, terus dia balasnya tuh tidak cuma mengejek tapi muka pakai sapu saking marahnya gitu kan. Nah maka dari itu dia harus kita memvalidasi tindakan yang salah gitu ya. Nah yang terakhir saya menanyakan keyakinannya. Menghargai orang lain dan menghormati orang itu kamu memang. Nah saat kamu mengejek balikan dan memperoleh satu itu lagi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika diejek dan marah? Sudah sampai situ ya. Nah pokoknya dia itu saya yang ini ada udah review aja. Sampai situ sih, saya meyakinkan dia gitu. Nah itu tuh tidak baik, jadi dianya sendiri yang mengaku, iya bu, saya sebenarnya nggak baik tuh kan melakukan itu. Gimana solusinya? Saya harusnya lebih sabar gitu kan. Nah akhirnya saya dirinya untuk meminta maaf kepada sang budak, saling maaf-maafan. Nah itu dia seharusnya gitu ya, kita juga melakukan proses restitusi ini dalam suatu kejadian. Tidak menganggap anak salah, tidak menyalahkan, tapi memvalidasi tindakan dia dan meyakinkan dia keyakinan kelas yang kita atau
nilai-nilai kebajikan yang dia ketahui, sehingga dia juga bisa memberikan solusi pada permasalahan sendiri. Nah, posisi kita sebagai guru itu sebagai manajer kalau sudah disebut, itu yang paling tepat kita terapkan sebenarnya, bukan hanya menghukum, merasa menjadi teman pun itu kurang tepat itu. Soalnya kalau misalkan menjadi teman nih, satu anak tuh tergantung banget sama satu guru aja. Misalkan karena saya biasanya memposisikan diri sebagai teman, nah kalau sama Bu Yuli kan anak tuh jadi kalau ada Bu Rini nih, aduh takut nih sama guru yang lain gitu. Kalau sama Bu Rini mah udah dijadikan sebagai teman gitu. Jadi anak tuh ketergantungan sama satu orang. Sebaiknya sebenarnya tidak dilakukan gitu. Baik, demikian mungkin penyampaian presentasi saya mengenai disiplin positif. Mudah-mudahan budaya positif dan bermanfaat gitu ya bagi ibu-ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian. Terima kasih. Kita beri sangat luar biasa sekali Bapak-bapak. Jadi posisi kita sebagai guru ternyata luar biasa, harus sabar. Selanjutnya masuk pada sesi diskusi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rini yang telah memberikan pembuka dari buku ini. Saya sangat sekali bermanfaat bagi kami sendiri ya, saya sendiri, apalagi saya sebagai guru kelas 1, mungkin dari awal saya harus seperti itu. Mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari Ibu Tapi. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya. Tadi kan kita bicara masalah budaya positif, karena itu dalam kehidupan yang ternyata banyak budaya negatif ya. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita sudah menerapkan yang tadi sudah dibawakan, tapi itu ulang kesalahan itu jadi karena kebiasaan jelek itu sudah jadi budaya buat orang-orang tertentu yang mungkin saya bilang jadi budaya negatif, karena sudah mendarah itu kan kita ada faktor genetis, mungkin eksternal ya, ada genetisnya juga, lingkungan, keluarga, kemudian motivasi dan sebagainya. Terutama sekarang ada tambahan lagi pengaruh gadget. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sebetulnya. Dan itu yang mengakibatkan anak agresif, kadang tidak bisa jatuh. Itu udah bikin sepakat nih, kesepakatan juga. Memang sudah ditegur, sudah kita ngobrol, tapi itu ulang terus begitu. Nah, apa yang kita akan dilakukan gitu. Dan apa yang harus kita lakukan dan meminimalisir hal tersebut. Silakan Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Sungguh sangat pertanyaan yang semua orang juga menanyakan yang seperti itu. Baik, memang untuk zaman sekarang ini susah sekali ya anak untuk berubah gitu. Nah, tapi sih lebih ke kalau sekarang saya rasa sih semuanya berawal dari kebutuhan dasar manusia ya. Sama yang tadi motivasi intrinsik. Saya lebih ke mungkin itu berulang karena kebutuhan anaknya kurang tepat kita kita penuhi gitu. Mungkin anak tuh sebenarnya bukan bosan karena dia tuh butuh kesenangan gitu, tapi mungkin ada hal lain di dalamnya gitu. Ya sebenarnya kita juga harus menganalisa kembali gitu alasan dibalik anak tuh terus melakukan suatu hal gitu, walaupun kita sudah menanamkan yang namanya restitusi yang tadi dibutuhkan. Dan kembali lagi juga kita tidak boleh bosan-bosannya sebagai guru juga, walaupun anak memang zaman sekarang itu susah banget ya untuk bagaimanapun perlakuannya karena pengaruh gadget juga, pengaruh zaman juga. Saya rasa sih tetap kita harus terus sebagai
sebagai guru tetap jadi contoh teladan utamanya, dan terus tidak bosan mengingatkan untuk memotivasi tentu saja gitu kan. Kita harus tetap berusaha membangun motivasi intrinsik walaupun tetap tidak banyak yang berubah gitu ya Bu ya. Seperti itu. Mungkin ada masukan yang lain? Baik. Kalau soal anaknya yang tadi dikatakan oleh Bonis, itu sebenarnya bukan sepenuhnya tanggung jawab guru, karena anak tidak banyak waktunya di sekolah, kebanyakan waktu dia itu bersama orang tua. Ketika anak terus berulang, ada juga sudah diakui oleh Bonis bahwa ini pengaruh gadget, bahwa ini pengaruh lingkungan di rumahnya. Setiap anak memiliki lingkungan rumah yang berbeda. Kalau seandainya anak sudah terjadi di sekolah berulang, dikasih kesepakatan kelas anggar gitu kan, dikasih segitiga restitusi anggar gitu kan, kita bakalan ada apa? Mungkin kalau di sekolah itu ada yang namanya fisik ya, kita bisa memanggil, tapi kalau biasanya kalau dipanggil orang nggak bisa masuk. Iya sih. Ada bisa juga kita datang ke rumah, atau kalau kita biasa minimal ketika di bagian rapor kita bicara kepada orang tua bahwa anak ini di sekolah itu seperti ini. Saya itu sudah mengevaluasi keadaan di sekolah ini seperti ini Bu. Apa mungkin ada di rumah? Bagaimana kondisi di rumahnya? Nah, kalau punya marah-marah karena gadget, apa mungkin karena HP? Anak itu kata itu tadi butuh kesenangan. Mungkin yang salah itu adalah ketika kita memberikan kesenangan. Anak itu butuh kesenangan, tapi di rumah kesenangannya diganti HP. Dari HP maka ada efek sampingnya, yaitu yang tadi jadi marah. Jadi bisa saja anak itu menjadi seperti itu karena dari lingkungan rumahnya. Ada juga kesalahan dalam memberikan pemenuhan kebutuhan yang dia butuhkan. Ada yang berapa lompatan kan sama yang diberikan udah diberi kurang bukan itu gimana kita butuh Perhatian yang biasa sayang mungkin gitu. butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kenapa? Mungkin kalau orang disebut seperti saya di kelas 3, Bu, saya mau ngerjain PR sama mama sendiri aja. Kenapa? Mama sibuk, abang biasanya tapi dia itu bisa, tapi kalau saya gimana? Jadi kenapa berarti bisa tapi kemudian naik? Maka ternyata di rumahnya tidak ada perhatian. Kalaupun dia bisa, tetap ke depan ke abi. Padahal dia tidak bisa. Udah dari aja, baru itu mau di faktor tadi. Ada anak seperti itu. Perhatiannya juga seperti di rumah, akhirnya dia minta dulu. Jadi kita dikolaborasi kalau sudah saya terima ya, kurang sabar, guru itu perlu lapang sabar. Ada anak yang kayak ngomong-ngomong dunia bagus gitu akhirnya terus kayak ini tetap jadi dalam keluarga adalah kolaborasi dengan kita cari di mana kalau perlu kenapa kurang sesuai masalah orang tua gimana masalah. Kadang ada beberapa sekolah yang bagus itu ada parenting minimal setahun 2 kali untuk orang tua. Jadi orang siapa jadi yang kekinian dengan cara ngajar praktek tentang harus juga bakal yang itu Iya. Terima kasih. Izin itu kan ya. Itu tuh Bu, kalau saya saya pikirkan ulang, itu tuh sebenarnya bagian dari layanan dasar. Kita kan sebagai di SD nggak punya bimbingan konseling ya. Kita juga pasti berperan sebagai bimbingan konseling bagi anak. Nah, yang tadi disampaikan Bu Rita juga benar. Itu tuh salah satu fungsi kita sebagai bimbingan konseling pada anak layanan dasar. Kalau misalkan masalah tersebut dengan proses kita sebagai guru tidak bisa, kita harus memposisikan diri sebagai seorang konselor ya namanya begitu. Nah, bisa itu kan anak, kemudian bisa melakukan layanan kedepannya, layanan preventif yang tadi ada program-program itu bisa diajukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu tuh bagian dari bimbingan layanan konseling juga. Terima kasih kepada untuk Ibu Tati dan yang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian untuk Bu Anis yang sudah memberikan menanyakan bagaimana katanya kalau perilaku negatif tersebut
terus-terusan dilakukan meskipun sudah berbagai cara dilakukan. Jadi tadi dijawab oleh Bu ini, yang pertama itu menganalisa dulu. Jadi mencari tahu dulu apa penyebabnya, apakah ada kebutuhan dasar yang benar-benar penuhi. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Lita sudah memberikan penguatannya. Jadi sebagai guru, tugas kita yaitu untuk berkolaborasi bukan hanya dengan rekan sesama guru saja, dengan kepala sekolah, tapi juga dengan orang tua dan para masyarakat. Mungkin alhamdulillah acara demi acara sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak atas kehadirannya. Maaf jika ada perkataan yang tidak tepat atau tidak berkenan di hati Ibu Bapak, saya mohon maaf. Untuk sesi penutup kita bersama-sama membacakan antara Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bila. Kamu kenapa duduk sendirian? Tidak main sama teman-teman kamu? Emangnya kenapa? Kamu berhak merasa begitu. Ibu juga akan marah kalau misalkan ada orang yang mengejek nama orang tua ibu. Tapi sekarang ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, namun ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tadi diajak seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ibu mengerti perasaan kamu. Kamu patut berbangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah ini? Oke, solusi yang bagus. Kalau begitu sekarang mari Ibu antarkan untuk perbaikan dengan Syah.